Selamat sore Bu Susi. Apa visi dan misi Pak Kris sehingga Pak Kris ini bersedia dicalonkan menjadi pengurus Koperasi Mekarsai? Baik, terima kasih Bu Susi. Ya, untuk saat ini tentunya kita Indonesia, khususnya bahasa Indonesia, ini akan memasuki era baru ya, era perencanaan baru, di mana ke depan itu ada visi nasional sebetulnya yang dikembangkan oleh bangsa ini. Nah, saya melihat bahwa perlunya koperasi kita Mekarsai untuk mendukung visinya dari kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi visi saya pribadi adalah bagaimana nantinya Mekarsai mendukung visi dari Indonesia Emas 2045. Itu visinya, Bu. Dan saya melihat bahwa ketika visi nasional ini cukup relevan dengan nantinya perkembangan koperasi, di mana ada 4 pilar di dalam visi emas Indonesia itu. 4 pilar itunya mulai dari pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tentunya sejalan, di mana koperasi khususnya di gerakan CU itu yang menjadi utama adalah bagaimana kita membangun manusianya, bukan soal uang. Nah, ini kita melihat bahwa bagaimana ke depan ketika ada dalam 4 pilar Indonesia Emas yang akan datang itu sumber daya manusia menjadi yang utama dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, nampaknya itu juga sejalan dengan nantinya perkembangan yang akan kita kembangkan. Di mana 4 pilar itu sendiri juga terkait yang kedua tentang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tentunya harapannya ke depan kita pun akan mendukung itu supaya hal-hal yang kita kembangkan di Mekarsai ini juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan, tidak hal-hal yang kemudian kegiatan-kegiatan yang justru merusak lingkungan. Ini sebenarnya ke depan kita lihat bahwa ini menjadi satu pemikiran-pemikiran yang harusnya kita kembangkan ke depan. Lalu tentunya pilar ketiga di Indonesia Emas sendiri ada tentang pemerataan pembangunan. Nah, harapannya ini pun terjadi di Mekarsai, di mana nantinya harapan yang coba kita kembangkan, kita juga ada pemerataan bagaimana manfaat atau yang diterima oleh anggota itu menjadi merata keseluruhan. Lalu tentunya terakhir tentang bagaimana adanya pemantapan tentang ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini juga diimbangi dengan bagaimana dikembangkannya tata kelola yang lebih baik. Nah, ini kemudian menjadikan saya mengerucut pada misi yang saya kembangkan. Misi yang saya kembangkan pertama, harapannya nanti mendorong Mekarsai untuk berperan aktif dalam transformasi ekonomi. Yang disebut dengan transformasi ekonomi ini tentunya pertama terkait dengan percepatan transformasi digital. Transformasi digital sudah kita alami beberapa tahun yang lalu dan kita sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi baik yang bagaimana mengelola keuangan, sistem keuangan di Mekarsai maupun yang terkait dengan aplikasi yang dapat digunakan sebagai dompet digital untuk anggota. Nah, ini nampaknya perlu kita lakukan percepatan supaya hal-hal terkait dengan kemudahan-kemudahan dalam kita mengelola keuangan di koperasi maupun transaksi-transaksi digital yang nantinya dinikmati oleh anggota itu menjadi lebih cepat untuk dikembangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan percepatan transformasi ekonomi ini tentunya terkait dengan bagaimana mengembangkan transformasi terkait dengan ekonomi hijau. Tadi saya sebutkan baik di tingkat nasional nanti juga akan ada satu konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini tentunya nantinya akan harus sejalan dengan konsep yang kita kembangkan di Mekarsai terkait dengan ekonomi hijau. Kita pun juga akan mendorong usaha-usaha dari anggota yang nantinya tidak menjadi usaha yang justru merusak lingkungan. Kita dukung bagaimana mereka terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha yang justru ada upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua terkait dengan
misi saya yang kedua adalah bagaimana kita nantinya akan mensupport pusat-pusat pertumbuhan ekonomi anggota. Di beberapa tahun yang sebelumnya sudah kita awali dengan unit layanan wilayah. Nah, unit layanan wilayah ini, kalau yang lalu kita hanya terkait dengan pelayanan mekarsai di wilayah tersebut, terkait dengan kegiatan simpan dan pinjam, sebagian juga ada pendidikan-pendidikan terkait dengan perkorporasian. Diharapkan ke depan unit layanan wilayah ini juga menjadi semacam pusat pertumbuhan ekonomi dari anggota. Jadi bisa jadi nanti satu-satu lokasi itu ada kegiatan-kegiatan di sektor real yang akan kita kembangkan, dan diharapkan ini akan menjadi satu bentuk pertumbuhan ekonomi dari anggota, dan dengan demikian ekonomi anggota itu akan tersupport dan akan tumbuh. Dengan demikian kalau ekonomi anggota ini tumbuh, diharapkan juga nantinya koperasi juga akan tumbuh. Karena koperasi bagaimanapun diharapkan juga tetap tumbuh dan tetap berkelanjutan. Itu konsep yang ingin kami coba kembangkan, saya kembangkan dari visi dan misi saya ketika saya nanti dicalonkan sebagai pengurus itu, Bu. Kira-kira terobosan apa nih Pak Kris yang akan diambil terkait peningkatan kesejahteraan anggota? Nah, tadi sudah saya jelaskan, Bu, ya. Ada pertama tentang bagaimana mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi anggota. Itu terobosan yang nantinya harapannya akan coba kita kembangkan, dan ini memang mengarah kepada pengembangan sektor real. Koperasi Mekarsai memang koperasi dengan konsep KSP, simpan pinjam. Tetapi ketika kita fokus pada simpan pinjam saja, itu kemudian konsep tanpa mengembangkan konsep pertumbuhan ekonomi, mengembangkan usaha-usaha anggota yang produktif, itu bisa jadi pada titik tertentu di konsep pinjamannya akan terjadi stagnan. Karena semua anggota hanya ingin menyimpan. Sementara untuk meminjam tidak ada lagi kebutuhan-kebutuhan, apalagi yang terkait dengan sektor-sektor real yang produktif. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa di misi saya yang kedua tadi, bagaimana nantinya harapannya kita mensupport pusat pertumbuhan ekonomi anggota. Bisa jadi ada satu lokasi wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan umpamanya usaha perikanan, kemudian ada yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terkait dengan usaha ternak umpamanya, dan bisa jadi antar pusat pertumbuhan ekonomi ini saling berhubungan atau saling mensupport, saling mendukung, bisa bersifat komplementer, saling mengisi. Seandainya satu tempat itu dikembangkan usaha ternak, yang lain menjadi kita kembangkan menjadi usaha yang bersifatnya menyediakan pakan ternaknya umpamanya. Atau tempat lain menjadi bagian yang bagaimana sih mengembangkan kuliner yang menggunakan hasil-hasil produk dari pusat pertumbuhan ternak yang ada semacam itu. Nah, hal-hal semacam itu yang nampaknya menjadi satu kebutuhan ke depan. Memang kita sudah harapannya nanti kita akan mengejar ketertinggalan, karena di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi semacam di Kalimantan nampaknya sudah mengembangkan itu lebih dulu, dan mereka nampaknya berhasil gitu. Nah, ini saya melihat bahwa harapannya nanti Mekarsai bisa menduplikasi keberhasilan yang ada di tempat lain, terutama yang di Kalimantan, dan harapannya ini juga akan membawa kesejahteraan bagi anggota Mekarsai sendiri. Itu, Bu. Di Mekarsai ini kan ada aset buku ya, hasil daripada penyertaan agunan, ada yang berupa tanah, bangunan, yang sampai saat ini nih nilainya sangat besar. Solusi apa atau terobosan apa jika nanti Pak Kris terpilih yang akan Pak Kris ambil untuk mempercepat mungkin penjualan aset tersebut? Terima kasih, Bu. Artinya properti investasi ini sebenarnya menjadi satu hal yang menjadi PR yang memang harus kita kerjakan bersama. Tentunya promosi harus kita gencarkan, Bu. Ini harus kita lakukan. Kemudian mungkin dari sisi harga perlu kita sesuaikan ya, dalam tanda petik, dalam arti
Kalau memang anggota itu membutuhkan dari properti investasi itu, mungkin ada harga-harga khusus yang bisa kita berikan kepada anggota. Harapannya supaya anggota tertarik untuk membeli, sehingga jumlah properti investasi sendiri nantinya akan tidak sebanyak yang ada sekarang. Memang ini sebuah konsekuensi ketika satu lembaga keuangan dengan konsep simpan pinjam, dan ketika kita memberikan pinjaman itu sudah ada risiko yang harus kita benar-benar pertimbangkan, karena dengan kita memberikan pinjaman itu sebetulnya ada konsep kemacetan yang mau tidak mau berjalan. Sementara kalau itu tidak kita backup dengan jaminan, itu nantinya dikhawatirkan akan mengganggu dari simpanan-simpanan anggota. Nah, saya melihat bahwa ke depan memang kita perlu melakukan promosi-promosi yang lebih gencar lagi, dan kalau memang beberapa aset itu dalam luasan yang begitu besar umumnya, mungkin kita bisa kembangkan konsep-konsep coupling dan sebagainya. Karena nampaknya bisa jadi ketika aset yang begitu luas atau begitu besar itu anggota tidak mampu untuk membeli, bisa jadi ketika ada 4-5 orang kemudian membeli lokasi yang sama, bisa jadi kemudian lokasi itu di-coupling dengan harga yang tentunya bisa terjangkau oleh anggota, dan ini nampaknya bisa kemudian memudahkan kita dalam kita kemudian mencoba melikuiditas dari nilai aset properti yang kita miliki. Itu, Bu. Berapa ini kira-kira usia maksimal atau usia yang ideal untuk menjadi pengurus Koperasi Mekarsai? Ya, kalau saya kembali kepada regulasi yang sudah berkembang seperti apa, itu mungkin kita tetap pegang dengan itu. Artinya kalau mau dirubah ya tentunya nanti mekanismenya harus ada keputusan rapat anggota itu yang kita kembangkan. Tapi prinsipnya begini, Bu. Saya melihat bahwa untuk menjadi pengurus atau pengawas, kita harus terus belajar ya. Mau nggak mau pendidikan itu menjadi sangat penting. Artinya kalau kemudian koperasi kita yang begitu besar ini kemudian dikelola oleh orang yang kemudian notabene tidak punya pengetahuan tentang perkoperasian, tentunya sangat berbahaya. Saya melihatnya itu. Dan itu saya melihat untuk kita bisa dalam tanda petik mumpuni untuk mengelola koperasi, selain belajar pun ada pengalamannya. Pengalaman itu menjadi penting karena memang dalam proses kita untuk perkoperasian itu tidak bisa semua dipelajari dalam bentuk, bahkan sekolah koperasi pun sekarang sampai saat ini ya di perguruan tinggi pun nampaknya sangat terbatas ya, sangat terbatas. Jadi ya mau nggak mau pertama tentunya kita coba melihat ya bagaimana memperoleh informasi atau belajar tentang perkoperasian sebanyak mungkin, entah itu dari buku-buku, banyak membaca dan sebagainya, tapi juga mencoba masuk dalam pergaulan-pergaulan terkait dengan perkoperasian supaya di situ bisa berkembang wawasan kita tentang bagaimana mengelola koperasi. Karena koperasi kita ini sifatnya berjejaring, jadi kita tidak berdiri sendiri. Kita punya mitra-mitra yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan pendidikan, mengembangkan konsep-konsep usaha dan sebagainya. Dan itu tidak hanya di tingkat Lampung, bahkan di tingkat nasional, di tingkat Asia maupun tingkat dunia. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman-pengalaman mengikuti entah itu melalui internet dan sebagainya, konsep-konsep bagaimana dikembangkan di tingkat Asia, di tingkat dunia, itu saya rasa kita akan ketinggalan. Calon pengurus kita akan ketinggalan. Nah, pengalaman pribadi dari saya, selain saya ikut pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh koperasi, ya saya tetap dengan membaca buku, kemudian selalu aktif dengan informasi-informasi perkoperasian terbaru, baik yang dikeluarkan oleh jejaring maupun oleh pemerintah. Itu, Bu. Terima kasih Pak Kris atas wawancara hari ini. Luar biasa kalau menurut saya. Sama-sama Ibu, terima kasih.